I love everything. Why is getting nowhere I'm living? When what's so bright, it's out to be, but that's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ya, saya ngelihat sapi dulu ya. Kalau kalian ingat ya, mungkin nanti saya kasih linknya ya. Yang sapi yang itu loh, yang saya lihat mintanya 29 juta itu loh ya. Ini saya ditelepon orangnya lagi ini ya, untuk ngelihat ya. Nah ini sapinya ini di depan saya ini ya. Saya ditelepon untuk ngelihat lagi gitu loh. Ya, ini sudah 1 minggu jaraknya. Jadi gitu ya, ini untuk kalian ya, kalau beli sapi di kampung itu bisa 1 ekor itu bisa makan waktu 1 minggu. Ini kalau ingat kalian yang minta itu loh 29 juta ya. Nah ini sapinya ya di depan saya ini ya. Ini teman, sapi ini ya, secara visual memang besar. Ya, secara visual besar. Ditimbang hidup pun juga besar ini nanti timbangannya ya. Tapi karkasnya kecil. Ini pasti kecil ini karkasnya. Kalian lihat secara visual besar kan? Timbangan hidupnya ini juga besar teman. Tapi karkasnya kecil ya. Karkasnya kecil. Jadi saran saya hindarilah lihat sapi beli sapi yang kayak gini ya. Kecil karena apa ini loh, kalian lihat ya loh. Kulitnya ya masih segini kosongnya pertama. Terus ini loh tebal kulitnya itu loh, lihat ya. Ayo bisa keluar bisa dah nyongok ah. Tak bisa dah. Nah apa? Sapi nah. Keluar apa? Nyongok. Iya. Jadi gitu teman. Ini ditimbang itu besar ini. Karkasnya kecil gitu loh. Iya. Karena apa? Karena memang yang pertama dia ini enggak penuh. Ya tadi itu loh kulitnya kalian lihat ya, masih kopongnya banyak. Space-nya antara kulit sama daging itu masih banyak. Terus itu kalau kalian lihat punggungnya itu memang tebal. Karena apa? Kulitnya tebal jadi kelihatan tebal ini sapi ya. Ini ditimbang hidup juga besar ini timbangannya. Tapi karkasnya kecil gitu ya. Ini ya, saya perlihatkan lagi kulitnya ini loh. Jadi kalau megang kulit itu ini bagian ini loh, dada ini lah ya. Ya, nah, segini ya. Terus ini loh pegangannya loh segini ya. Itu ya. Ini yang kemarin mintanya 29 juta ya. Nanti saya sertakan link videonya itu loh ya. Nah ini udah dapat seminggu ini saya ditelepon lagi ini sekarang ini. Saya lihat lagi gitu loh. Kalau kalian enggak tahu sapi ya hindarin. Beli sapi yang kayak ini ya. Ini baik ditimbang hidup, besar timbangan hidupnya. Dilihat visual juga besar gitu loh. Tapi saya jamin ini karkasnya kecil sapi ini ya. Itu ya. Jadi kalau saya boleh ngasih saran ya, hindari sapi yang seperti ini ya. Hindari ya. Hindari teman. Itu loh. Oh tuh kalian lihat. Ya. Lebar pahanya ini sekitar lebar paha 35, terus panjang itu mulai leher itu ya sampai ini loh, sampai paha ini loh sekitar 175 ya. Kalau dadanya itu tingginya sekitar 80 lah. Sama ini, paha sama dada sama ini 80 ya. Punggungnya itu juga ada itu 20 cm ya. Cuman apa? Karena kulitnya tebal, jadi dia kelihatan tebal itu. 20 cm itu tadi, ya itu tadi kulit. Nah itu loh ya. Kulitnya tebal sekali ini, sekitar 50 kilo ini kulitnya ini ya. Ini ditimbang hidup pasti besar ini. Dilihat pun visualnya besar dia. Tapi karkasnya kecil gitu ya. Ini saya bagikan buat kalian ya. Untuk jadi ini loh.
untuk jadi pertimbangan kalau beli sapi ya. Ini karkasnya kecil teman, gitu loh ya. Ini udah seminggu ini, nanti saya sertakan linknya ya kalau kalian yang belum lihat ya. Ini yang minta 29 juta itu loh. Iya. Jadi karkasnya kecil ini, pasti itu. Nggak mungkin meleset saya bilang itu, pasti. Gitu ya. Mungkin video kali ini pendek aja ya untuk ngasih tahu kalian gitu loh. Bahwa memang ada sapi kalau dilihat secara visual besar. Baik ditimbang hidup pun juga besar itu bobotnya. Bobot timbangan hidupnya pasti besar, tapi karkasnya kecil gitu ya. Kali ini teman saya akan menerangkan secara singkat ya. Mungkin ada manfaatnya bagi kalian ya. Jadi perbedaan antara tafsiran jogrok sama timbangan hidup ya. Jadi dua hal itu hanya perbedaan dalam hal jual beli sapi ya. Tapi dalam kenyataannya perlakuan kita untuk melihat sapi itu tetap sama ya. Kita masih tetap perlu untuk menafsir sapi itu ya. Baik kita beli secara tafsiran jogrok atau secara timbang hidup gitu ya. Cuman bedanya kalau tafsiran jogrok yang kita prediksi itu adalah bobot karkas. Kalau timbangan hidup yang kita prediksi adalah presentase karkas dari sapi yang kita timbang itu ya. Jadi berapa persenkah karkasnya dari timbangan hidup sapi itu ya? Mungkin secara umum karkas itu bisa kita gambarkan seperti ini ya persentasenya ya. 45 sampai 55% gitu loh ya. Jadi ada 11 model nanti ya. 45%, 46, 47%, 48%, 49 terus sampai 55% ya. Jadi ada 11 model. Tapi dalam kenyataannya teman, ada kemungkinan itu lebih dari 55% atau ada kemungkinan kurang dari 45% ya. Tapi untuk menghindari panjang lebar ya, kita hanya mengambil yang 11 model itu ya. Jadi gini teman, walaupun kita timbang hidup ya, kita tetap perlu itu prediksi itu berapa persen karkasnya nanti gitu ya. Kalau kalian nggak tahu ya tinggal tanya aja ke yang jual, Pak ini berapa persen Pak nanti kalau dipotong karkasnya Pak gitu ya. Gitu teman. Tapi kali ini saya akan membagikan sedikit ya, 3 aja lah ya, ukuran yang krusial ya. Nggak saya share semua. Kalau saya share semua nanti berapa jam itu ya, kayak kuliah 2 SKS teman. Jadi yang pertama itu pastikan sapi itu kulitnya tipis ya. Kalian cek itu di bagian dadanya itu loh ya. Kalian cek di bagian dada itu biasanya ya, di dada itu kalian tarik gini loh. Ini sekitarnya kalian tarik. Kalian nanti bisa tahu dia tebal atau tipis ya. Yang kedua adalah cari sapi yang panjang. Jadi kalian harus cari sapi yang panjang ya, dari itu loh ukurannya, dari leher sampai pantat belakang gitu loh ya. Bukan dari kepala, karena kepala itu nggak masuk karkas gitu ya. Cari sapi yang panjang. Dan yang ketiga, cari sapi yang perutnya itu loh teman, bentuknya kayak perut anjing gitu loh ya. Nanti saya sertakan gambar lah kalau kalian nggak tahu. Tapi kalau umpama tidak ada gambarnya, kalian coba lihat itu perut-perutnya anjing itu. Cari yang seperti itu bentuk sapinya ya. Jadi perutnya itu yang bagian belakang itu narik ke atas gitu ya. Mirip perut anjing gitu ya. Jadi kayak ini loh. Perut bagian ininya loh teman. Perut bagian ini loh. Bawah ini jangan gantung ke bawah tapi narik ke atas gitu ya. Narik ini loh. Narik ke atas ya. Itu perut anjing namanya ya. Kalian lihatlah anjing-anjing itu ya. Nanti di situ kalian bisa lihat, oh perutnya kayak gini. Kalau kalian nemu itu sapi yang bentuknya kayak perut anjing, pasti karkasnya besar itu ya. Gitu ya. Oke, saya nerangkan singkat aja ya. Nanti habis ini saya sambung dengan ini loh. Kita mulai nafsir sapi lagi, oke? Saya nemu ini loh, contohnya ya, tabuk itu loh, perut anjing itu loh ya, lihat ya.
Jadi dia dari situ itu narik ke atas itu. Itu namanya perut anjing, teman. Kalau timbangan hidup sapi model gini ini karkasnya pasti besar ya. Pasti besar itu loh. Lihatan contohnya ya. Nah, itu perutnya ya. Itu namanya perut anjing itu ya. Nah, kayak gini ini perut anjing itu ya. Ini pasti besar ini karkasnya ini. Ini loh sapi merah limusin di depan saya itu loh ya. Gitu ya. Pasti besar kalau kamu ngelihat ini perutnya itu loh, bawahnya itu loh bisa narik thread gitu ya. Perut anjing itu namanya. Itu kalau ditimbang sapi itu kalian timbang hidup, karkasnya pasti besar, teman. Itu ya perut anjing itu ya. Ini loh. Ini sapi super ini. Ini loh, kalian lihat ini loh. Oh, ngamuk. Sapi ngamuk ya, kesit. Ada, Bu. Ya ini ya. Super ini sapinya, teman. Ini teman. Ini sapinya super ini, teman. Kulitnya tipis ya. Jadi nggak semua ya, nggak selalu tipis itu harus Madura. Jadi semua jenis sapi itu ya ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Jadi nggak selalu kita harus kalau milih kulit tipis beli sapi Madura aja ya, ndak gitu. Itu kan mempersempit pilihan itu ya. Semua jenis sapi itu ya ada yang tipis, teman. Ya ini kayak yang aku dapat depan saya ini tipis itu. Kulitnya itu cuma 25 kilo itu. Saya mau megang cuma sapinya itu loh, kuesitnya itu loh, gitu ya sapinya itu. Sapi jarang keluar di kandangnya. Taruh kandang terus, ndak pernah dikeluarin ya. Nah ini loh sapinya. Tipis itu kulitnya itu. Tipis. Nggak ada tebal-tebalnya kalau ini ya. Ini lihat ya. Oh ya. Ini lihat. Oh tipis sekali loh. Tipisnya segini. Cuma 25 kilo itu. Jadi kulit tipis nggak selalu sapi Madura. Ya. Ini buktinya. Cross limusin ini. Kulitnya bisa 25 kilo ya. Tulangnya itu lihat dan tulangnya itu. Oh, tulangnya bisa segitu ya, sekecil itu ya. Ini ya. Ini mintanya 31 juta, teman. 31 juta ini ya. Oh, itu lihat ya, kulitnya tipis ya. Kulitnya tipis, teman. Area sini kurang tebal tapi ya. Atas mintanya 31 juta ini ya. Panjang sapi sekitar 180. Lebar paha ini sekitar 45 ini ya. Tinggi paha ini sekitar 80 ya. Kalau tinggi dada sekitar 90-an lah, 90-an ya. Mintanya 31 juta. Ya. Ada sapi berangus ini, teman. Iya, kita lihat ya. Tapi sapinya kurang suka saya. Ini ya. Kulitnya sekitar 35. Panjang sapinya sekitar 190 ini ya. Tinggi paha sekitar 80. Kalau tinggi dadanya pendek itu, teman. Sekitar 75. Kita tanya mintanya. Berempat ya, Kak? Foto saja. Iya, berempat. 2 sekat. Dari? Belu lekor. Oh, belu lekor 2 sekat. 28.250, teman ya. Lebar pahanya sekitar 40 ini ya. Tapi ini loh, dadanya ini loh kurang penuh ini ya, kurang penuh ya. 28.250 ya. Ini kalau tafsiran karkasnya ya sekitar 290, teman. Ya. Mintanya 28 berapa tadi? Lupa saya 28 berapa tadi, lupa saya. Mintanya ya. Oh, lagi ditawar teman saya juga itu. Tawar ini ya. Itu ya. Mintanya 28 lebih tadi ya. Karkasnya sekitar 290 ya. Ini loh ada sapi pegon ini ya. Super, teman. Sapinya ya. Sapinya super sekali ini. Ini sapinya penampakannya ya. Ini ya. Tangganya ngecek Rizky nyari saben. Nah, ini loh. Nih. Ya, kalian lihat ya. Super ini. Jenisnya jenis pegon ini ya.
Kita lihat sisi kanan. Oh, saya mintanya 36 juta ini teman. Jenisnya Pegon Super ini ya. 36 juta. Pegonnya Pegon Jumbo. YouTube. Kalau mintanya 36 juta. Cocok ini buat kurban ini ya. So 36 juta. Pegon Super. I love that sitting all around me. But what's so bright? It's out to be. It's alright.